Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ayahanda, para ibunda, beserta seluruh segenap pengurus BKM Masjid Babus Salam dan seluruh jamaah berbuka puasa Masjid Darussalam yang saya hormati, yang saya muliakan, dan insyaallah kita semua senantiasa dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita ke haribaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan lewat salawat tersebut insyaallah kita semua beserta seluruh keluarga kita nantinya tatkala di yaumul qiyamah akan memperoleh limpahan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustaz Aliman Al yang baru hadir. Selamat datang Ustaz. Insyaallah kita semua dalam kerahmatan Allah. Bu, Ibu, tentunya pada saat ini kita semua masih dalam keadaan berpuasa, betul Bu? Apa mungkin ada di antara bapak-bapak yang sudah buka, Bu? Bapak-bapak ada yang sudah enggak puasa? Insyaallah kita semua ini adalah orang-orang yang dalam keadaan berpuasa dan saat-saat menanti akan berbuka puasa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring panitia membagikan untuk santapan berbuka puasa, maka pada kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan santapan berbuka puasa yang berkaitan dengan santapan rohani. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan puasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita jumpai di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Di sana Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tanpa terasa pada hari ini kita berada di hari yang ke-24 Ramadan, yang artinya telah 24 hari kita lalui puasa di bulan Ramadan,
dan kita pada saat ini berada di penghujung daripada bulan Ramadan, yakni insyaallah ke depan Ramadan yang akan kita jalani lebih kurang 6 hari lagi. Mudah-mudahan kiranya bulan Ramadan yang kita laksanakan selama 24 hari ini dapat menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah la'allakum tattaqun, menuju hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita menyimak bahwasanya seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana beliau mengatakan bahwasanya ada 3 tingkatan orang-orang di dalam melaksanakan ibadah puasa. Ada 3 tingkatan orang-orang di dalam melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan setelah nanti kita sampaikan tentang tingkatan orang yang berpuasa ini, kita semua yang hadir pada siang hari ini menjelang sore hari ini, kita dapat merenungkan pada tingkatan mana puasa kita selama 24 Ramadan. Dan kemudian mau kita jadikan tingkat berapa puasa kita yang hanya tinggal 6 hari lagi ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan tingkatan puasa yang pertama itu adalah saumul awal. Tingkatannya orang-orang berpuasa pada tingkatan awam. Tingkatan awam ini Bu, maksudnya tingkatan orang kebanyakan, orang pada umumnya. Jadi rata-ratanya orang berpuasa di bulan Ramadan ini boleh saya katakan pada tingkatan awam. Bagaimana tingkatan awam ini? Ketika orang berpuasa pada tingkatan awam ini, ia menjaga puasanya itu, dia melaksanakan ibadah puasa itu, dia hanya menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan dari puasa tersebut. Ia menjaga dari tidak makan dan tidak minum. Dia menjaga dari syahwatnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Namun di sisi lain, dia tidak menjaga akan panca inderanya dari mengucapkan perkataan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpuasa dia tidak menjaga panca inderanya, matanya untuk melihat yang tidak dibenarkan Allah. Dia tidak menjaga tangannya dari mengambil sesuatu yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak menjaga kakinya melangkah kepada tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak menjaga lisannya untuk mengucapkan sesuatu yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tingkatan puasanya orang awam, saumul awam, tingkatan yang pertama. Dia menjaga puasanya dari hal yang dapat membatalkan puasa, namun dia tidak menjaga puasanya dari hal-hal yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasanya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita berpuasa pada tingkatan ini, kata Imam Al-Ghazali itu sama halnya sebagai yang mana Rasul katakan, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa ju'wal ats. Berapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa termasuk di bulan Ramadan ini, namun dia tidak mendapatkan fadilah pahala apapun dari puasa yang ia lakukan illa ju'wal ats, kecuali hanya sekadar menahan haus dan lapar. Ketika ditanya dapatkah dia pahalanya habis dikarenakan dia tidak bisa mempuasakan panca inderanya. Ditanya sah puasanya sah. Gugur kewajiban, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kewajiban melaksanakan perintah puasa gugur, namun dia tidak mendapatkan pahala apapun kecuali laus dan lapar. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tingkatan yang pertama kata Imam Al-Ghazali,
saumul awam, tingkatan orang pada kebanyakan, pada umumnya. Kemudian yang kedua kata Imam Al-Ghazali, tingkatan orang berpuasa itu saumul khawas, tingkatan orang khusus. Orang khusus ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang tingkat imannya itu sedang-sedang, tidak terlalu di bawah dan tidak terlalu tinggi. Bak kata lagu, yang sedang-sedang saja, terlalu pendek jangan terlalu. Ini Bu, yang sedang-sedang saja. Makanya kalau ibu-ibu pun terlalu tinggi pasti nggak mau juga. Ya Bu ya, terlalu pendek juga nggak mau, yang maunya sedang-sedang saja. Begitu juga lah ini tingkatan puasa yang kedua ini saumul khawas, tingkatan yang pertengahan. Ketika orang berpuasa pada tingkatan saumul khawas ini, yang pertama dia menjaga puasanya dari hal yang dapat membatalkan puasa. Dia tidak makan dan tidak minum, dia tidak mohon maaf bersetubuh di siang hari dan lain sebagainya. Namun di sisi lain juga dia menjaga puasanya dari mempuasakan seluruh panca inderanya. Ketika berpuasa di siang hari, dia menahan lisannya untuk tidak mengucapkan perkataan yang tidak dibenarkan Allah. Apakah itu menggunjing, apakah itu menggibah, apakah itu berjanji palsu. Pokoknya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah, dia tahan lisannya, imsak dia dari melakukan hal-hal tersebut. Kemudian dia menjaga panca inderanya berupa tangan untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ketika dia Ramadan puasa di siang hari, dia jaga tangannya untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Misalkan ketika Bapak Ibu bekerja di kantor, di sana ada peluang-peluang untuk korupsi. Ketika Ibu dan Bapak berpuasa, maka Bapak akan menahan tangan Bapak untuk tidak mengambil milik orang lain. Karena ini bisa mengurangi daripada pahala puasa. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan kepada kita bagaimana kita bisa untuk mendidik diri kita, mulai dari hati kita sampai kepada seluruh anggota tubuh kita untuk senantiasa istiqamah di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjaga pendengarannya dari mendengar sesuatu yang tidak baik, yang tidak dibenarkan Allah. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika bulan Ramadan ini mohon untuk menonton TV itu diseleksi. Ada lagi istilah itu selebritis, seleb, sekitar selebritis. Ini termasuk gosip ini. Bisa di sana ada ghibah, menceritakan kebaikan orang, namun di sisi lain juga ada menceritakan aib dan keburukan orang lain. Ketika kita mendengar ini, maka ini kita sudah tidak mempuasakan daripada pendengaran kita. Maka ini mengurangi pahala puasa. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini kita sensor film-film dan tayangan televisi yang memang pantas atau tidak kita lihat. Ketika memang tidak pantas, jangan kita tonton. Nanti kita termasuk kepada kelompok orang yang berpuasa pada tingkatan pertama, tidak mendapatkan pahala namun mendapatkan haus dan lapar saja. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang berpuasa pada tingkatan ini, dia juga menjaga seluruh syahwatnya, auratnya untuk tidak dipertontonkan kepada orang-orang. Ini terkhusus kepada kaum wanita, kaum ibu-ibu. Ketika ibu-ibu melaksanakan ibadah puasa, sementara seketika keluar mau membeli gula, cabai ke kedai, ibu tidak memakai jilbab. Maka ini adalah bahagian daripada aurat yang sangat-sangat dianjurkan dan diperintahkan Allah agar ditutup. Maka ketika ibu keluar rumah tanpa memakai hijab,
tanpa memakai tutup kepala, maka ini mengurangi daripada nilai pahala puasa. Di samping itu merupakan dosa untuk mempertontonkan aurat. Jadi kita melihat sekarang ini banyak Bu Pak, puasa Bu, alhamdulillah Ustaz puasa. Namanya aja wong Islam, Ustaz ya puasa lah Ustaz. Oh alhamdulillah Bu. Nah, tapi ibu puasa, auratnya kok ditunjuk-tunjuk ibu, itu rambutnya itu Bu. Iya Ustaz, maklumlah cuaca belakangan ini kan panas Ustaz. Rasanya gimana gitu kalau pakai jilbab. Waduh luar biasa Ustaz, macam mana lah itu. Nah, alasannya karena panas sehingga rasanya enggak nyaman untuk memakai aurat, sehingga menurut dia boleh enggak pakai aurat, tidak menutup aurat. Nah, ini yang salah Bu Pak. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menunjukkan aurat kita dengan dalil-dalil yang itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya kaum wanita, terlebih-lebih ibu-ibu, itu auratnya hanya boleh dipertontonkan kepada satu orang, yakni suami. Ketika dipertontonkan di luar daripada satu orang, yakni suaminya, maka ini adalah dosa yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi tingkatan puasa yang kedua ini, kita jaga pahala hal-hal yang membatalkan puasa, kita jaga juga panca indera kita untuk berpuasa dari hal-hal yang tidak dibenarkan Allah. Ketika kaki kita arahkan untuk tidak melangkah kepada tempat yang tidak diridhai Allah. Inilah cara-cara kita untuk menjadikan puasa kita agar menjadi puasa tingkatan yang kedua. Maka kata Rasul, ketika orang berpuasa pada tingkatan yang kedua ini, bahwasanya Rasul katakan, siapa saja yang berpuasa dikarenakan dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karenanya paling tidak kita ini berada pada tingkatan puasa yang kedua. Ketika tingkatan yang pertama, maka sia-sialah puasa kita. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan yang ketiga itu tingkatan khawasil khawas. Tingkatan puasanya orang khusus dan terkhusus. Orang-orang yang puasa pada tingkatan khusus dan khusus ini dan terkhusus ini adalah tingkatannya level atas. Kalau tingkatan kita orang-orang awam, orang biasa, kita tidak akan mampu puasa pada tingkatan ini, dikarenakan ini adalah tingkatan orang-orang yang tingkat kedekatannya kepada Allah itu sudahlah sangat dekat. Ini tingkatan para aulia, para nabi, para sahabat-sahabat Rasul yang terdahulu, yang memang mereka ketika beribadah kepada Allah itu luar biasa beda dengan kita. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang berpuasa pada tingkatan saumul khawasil khawas ini, itu bukan hanya dia melahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak bersyahwat, juga tidak hanya sekadar menahan dari puasa dari panca inderanya, namun dia juga mempuasakan hatinya untuk tidak mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, Pak. Kalau orang yang berpuasa pada tingkatan yang ketiga ini, dia sudah tidak mikirkan lagi nanti buka puasa pakai apa, enggak seperti itu. Kalau kita beda, buka puasa lebih kurang 1 jam lagi, hidangan sudah penuh nih Pak. Nah, sudah penuh nih hidangan, apa yang mau disantap. Pasti dalam benak dan pikiran, begitu nanti Allahumma lakasumtu, kalau bukan nanti teh manis kurma yang pertama. Nah ini, udah dalam benak nih. Nah, makanya ketika orang yang berpuasa tingkatan khawasil khawas, mereka sudah tidak memikirkan apa yang akan dimakan untuk berbuka puasa. Nah,
Dia tidak memikirkan lagi bagaimana nanti untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Baju sudah ada belum ya? Kue sudah ada berapa macam belum? Ini sudah tidak dipikirkan. Gorden rumah sudah diganti belum ya? Rumah sudah dicat belum? Sudah tidak seperti itu. Tapi kalau kita pasti masih memikirkan hal-hal yang seperti itu. Inilah kita ini masih berada tingkat keimanan kita. Mohon maaf kalau boleh saya katakan paling tidak berada tingkatan yang pertengahan. Nah, iya Pak ya, insya Allah paling tidak itulah. Kalau tingkat yang pertama, kalau bisa janganlah Pak. Sia-sia puasa kita. Kita seharian gak makan, gak minum, bekerja di panas terik, akhirnya gak dapat pahala. Cuman gak berdosa karena kita telah berpuasa. Jadi kalau tingkatan yang ketiga ini, kita tidak sanggup Pak. Kita sudah pasti tidak sanggup. Yang mereka pikirkan ketika berpuasa hanya zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memikirkan hal-hal dunia, bagaimana dunia ini, bagaimana harta dan jabatan, bagaimana harta kekayaan dan lain sebagainya. Mereka tidak pikirkan, semua puasa hatinya berpuasa dari mengingat selain Allah. Kemudian panca inderanya semua berpuasa sehingga mereka memang betul-betul itu adalah orang-orang aulia yang sangat mulia. Makanya orang-orang yang berpuasa pada tingkatan ini adalah tingkatan pada orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga tanpa melalui hisab Pak. Salah satunya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini semua ini Pak nongkrong dulu nanti di neraka Pak. Baik kita seorang ustadz termasuk saya, termasuk juga ustadz muda kita Ustadz Haikal, Ustadz Aliman juga, pasti kita semua ini akan nongkrong dulu masuk laundry di neraka. Begitu juga para kiai-kiai yang menganggap dia adalah orang berilmu tinggi, orang yang alim dan lain sebagainya. Sekalipun dia adalah MUI pusat dan lain sebagainya, dia punya dosa dan pasti akan singgah dulu ke neraka. Gak ada yang bersih dari dosa. Karena Allah katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Walau sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan ganjar dengan nanti pahala. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil dan seberat apapun kejahatan dan dosa yang kita lakukan, maka itu nanti akan Allah ganjar dengan ganjaran dosa. Ketika dosa, Allah singgahkan kita ke dalam neraka. Ketika pahala, Allah masukkan kita ke dalam surga. Walaupun demikian, yang namanya kita ini adalah hamba Allah yang dhaif, yang tidak pernah terlepas dari namanya dosa dan salah. Pasti kita akan memiliki yang namanya dosa. Kullu bani adama khatta'un. Setiap anak Adam pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kata Rasul, itu adalah orang yang bertaubat. Artinya siapapun kita, apapun status sosial kita, apapun profesi kita, apapun pangkat dan jabatan kita, seberapa kaya pun kita, seberapa tenar pun kita punya dosa. Artinya kita harus banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah, dengan kebesaran Allah, dengan rahimnya Allah, insyaallah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti kita harus singgah di neraka, mungkin ada dispensasi yang Allah berikan. Kalaulah mungkin kita 1 tahun, mungkin ada kekurangannya karena kita mohon ampun. Namun yang pasti, kita pasti akan singgah ke neraka dulu sesuai dengan dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Oleh karenanya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan puasa kita ini bukan hanya sekedar puasa yang hanya melahan haus dan lapar. Kita jadikan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini menjadi puasa yang dapat menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah, yang mana Allah katakan di akhir daripada ayat 183, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena Allah katakan ketika orang-orang yang bertakwa tersebut tidak ada ganjaran dan balasan kecuali
surga bagi tempat mereka, Allah katakan. Mudah-mudahan kita semua termasuklah hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, di dalam melaksanakan hablum minan nas kita. Dengan demikian insyaallah lewat bulan Ramadan ini kita nantinya menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bersih dari dosa hablum minallah dan kemudian bersih dari dosa hablum minan nas. Kita yakin dan percaya, kita tidak tahu apakah umur kita sampai ke Ramadan yang akan datang. Makanya kita merasa sangat rugi bagi saudara-saudara kita yang pada Ramadan ini mereka tidak mau beribadah seperti kita ini. Solat tarawih mereka enggan dikarenakan berbagai pendapat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di bulan Ramadan ini dalam rangka untuk memakmurkan rumah-rumah Allah ini menjadi bukti nyata bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan jalan kita ke depan, memperoleh ridho, keberkahan dan keampunannya, dan kemudian nanti Allah tempatkan kita di dalam Raudhatul Jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kiranya 6 hari lagi puasa kita ke depan. Mari ketika kita merasa 24 hari yang lalu kita masih berada pada tingkatan yang pertama, kita naikkan levelnya menjadi tingkatan yang kedua. Ketika selama ini kita puasa tapi masih mau ngobrol ke sana kemari, kita masih mau bohong, kita masih mau melihat sesuatu yang tidak dibenarkan Allah, mendengar yang tidak dibenarkan Allah, mari puasa yang 6 hari lagi ke depan kita tingkatkan, kita tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari kemarin kita harus lebih baik, dan kemudian hari esok kita harus lebih baik daripada hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekadar ini yang dapat saya sampaikan, sebagaimana waktu yang disediakan jam 6.15. Jam saya sudah pas, jadi maka untuk ini saya mohon maaf Bapak, dikarenakan sebentar lagi kita akan berada di hari raya Syawal, hari raya Idul Fitri, dan kemudian untuk jadwal saya di malam tarawih sudah habis, dan kemudian ini malam terakhir kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukanlah pertemuan yang terakhir Pak Bo ya. InsyaAllah pertemuan kita nanti di kegiatan-kegiatan yang lain, di kesempatan yang lain, dan insyaAllah di Ramadan yang akan datang. Allah berikan keberkahan umur kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu hadirin wal hadirat atas segala perhatian. Mohon maaf saya atas segala kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqullah wa bihi nasta'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.